Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini, khusus ya, gue akan membahas tentang dua sahabat. Ya, dua sahabat yang dalam waktu yang bersamaan mereka masuk ke timnas Indonesia ya lewat naturalisasi. Jadi mereka dinaturalisasi di tahun 2023 akhir. Ya, udah lumayan lama ya, udah setahun lebih berarti. Di tahun 2023 akhir, dan debut mereka itu adalah di Piala Asia tahun kemarin ya. Di Piala Asia tahun kemarin itu adalah debutnya mereka, dan mereka total sudah menjalani belasan pertandingan dengan timnas ya. Mereka adalah dua pemain muda kita yang sangat potensial, yaitu Ivar Jenner dan Justin Hubner. Di mana rezeki ternyata membuat mereka sekarang di musim ini akan berhadapan di Eredivisie Belanda. Ini kali pertama untuk keduanya, baik Jenner ataupun Hubner, akan bermain di level Eredivisie. Congrats untuk keduanya ya, dimana untuk Ivar Jenner, dia berhasil promosi dari tim muda ya, Jong Utrecht, karena dia sebelumnya jadi kapten ya. Dia akhirnya promosi ke tim utama ya, dan dia sudah didaftarkan di skuad utama dari FC Utrecht. Congrats untuk Ivar Jenner. Dan Justin Hubner baru saja pindah ke klub Eredivisie lainnya, yaitu Fortuna Sittard. Ini adalah klubnya Ragnar Oratmangun dulu ya. Klubnya Ragnar Oratmangun dulu. Dan Hubner juga kontraknya lumayan panjang sama kayak Jenner. Jenner juga kan kontraknya panjang di Utrecht. Hubner dikontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Cis ini sangat lama ya, sangat lama. Berarti Hubner kurang lebih akan di Fortuna Sittard sampai 2028. Ketika dia berusia 25 tahun berarti ya, sampai dia berusia 25 tahun. Jadi karir Jenner dan Hubner ini sangat mulus bisa dibilang berarti ya. Dimana gue tuh sempat worry dengan Hubner. Kenapa? Karena setahun terakhir dia nge-stuck. Tapi ternyata sekarang dia diberi kesempatan untuk bermain di level Eredivisie, which is sangat bagus ya. Oke, kita bahas dulu soal dari Ivar Jenner-nya. Dimana Jenner ini pemain memang sudah kelihatan punya visi main. Tapi pemain ini bisa gue bilang bukan pemain yang punya special ability lah. Bukan pemain yang punya special ability. Artinya dia gelandang box to box yang capability-nya itu memang box to box banget gitu ya. Dimana dribblingnya jago, passingnya jago gitu ya. Itu kan capability dari box to box banget kan. Kemudian ya kalau bicara crossingnya sebenarnya agak kurang sih kalau gue perhatikan dari Jenner ya. Umpan-umpan pendeknya yang bagus gitu ya. Itu dari Jenner. Dan dia sudah 2 tahun lebih lah, kurang lebih ada di Jong Utrecht ya kan. Dia dari umur 18 ke 19 kalau nggak salah. Dia udah, berarti kemarin tuh musim ketiga harusnya, musim ketiga dia di Jong Utrecht. Dia dari awal memang sudah di Utrecht. Dia selalu bermain di Jongnya, terus berkembang. Musim lalu jadi kapten ya di Jong Utrecht, dan akhirnya musim ini tembus ke skuad utama. Dimana sebelum-sebelumnya, kalau di musim lalu itu dia sempat dicoba sebenarnya di tim utama, tetapi sebagai pemain muda. Jadi di uji coba itu Jenner sempat dicoba di tim utama, bahkan sempat melawan oleh Romani juga waktu Romani masih di waktu Romani masih ada di tim tersebut ya. Waktu Romani masih ada di tim tersebut. Dan sekarang Jenner akan satu tim dengan Miliano Jonathans ya. Jenner akan satu tim dengan Miliano Jonathans. Jadi good luck untuk Ivar Jenner, dan khususnya untuk Justin Hubner yang gue sebenarnya tidak menyangka kalau dia akan ke Eredivisie ya. Gue tuh sebelumnya menyangka dia tuh mungkin akan ke Liga Belgia atau ke Serie B ya. Gue tuh, atau ke Championship. Gue tuh merasa Hubner itu bakal ke daerah-daerah sana gitu. Ya itu bisa dibilang tier 3-nya lah. Tapi dia ternyata naik ke tier 2 ya. Eredivisie itu kan tier 2 bisa dibilang. Gue tuh mengira Hubner itu akan bermain di tier 3. Ya kayak Serie B, Championship, Liga Belgia itu kan tier 3 ya.
Gue yakin Hamner akan dapat banyak kesempatan di sana. Tapi ternyata dia berhasil ke Fortuna Sittard Eredivisie, artinya dia naik ke tier 2 Eropa. Ya ini sebuah prestasi untuk gue, untuk Hafner, karena gue salah satu orang yang cukup worry dengan karir Hafner. Kemarin juga gue sempat berbicara, Justin Hafner ini mau kemana sebenarnya gitu kan, mau dibawa kemana karirnya. Kenapa? Karena di Wolves dia nge-stuck. Ya di Wolves dia nge-stuck dan dipinjamkan ke sana ke sini juga nge-stuck gitu ya. Jadi tadinya mau kemana dan akhirnya berlabuh di Fortuna Sittard. Luar biasa. Berarti Jenner dan Hafner akan bertemu sebagai lawan ya di level Eredivisie untuk pertama kalinya. Luar biasa. Ini dua pemain muda di mana dua-duanya masih under 23 sebenarnya. Dua-duanya ini masih U23. Ya, untuk apa ya? Asian Games dia masih bisa digunakan. Atau kualifikasi Piala Asia dia masih, mereka berdua ini masih bisa digunakan. Jadi luar biasa. Terkhusus untuk Justin Hafner. Gue pernah berbicara ya berapa bulan yang lalu lah. Kalau kalian tanya sama gue siapa pemain diaspora favorit gue nggak akan banyak mikir. Gue akan langsung bilang Justin Hafner. Kenapa Justin Hafner? Pertama, dia pemain yang cerdas. Kedua, dia pemain yang punya karakternya sendiri. Dimana dia selalu memberikan energi optimis untuk kita yang menonton dia di timnas, baik itu di televisi ataupun di stadion. Gue merasa kalau kita ada Justin Hafner ya di tim itu, gue nggak tahu kenapa, pokoknya nontonnya tuh selalu bersemangat gitu, ngerti nggak? Melihat cara dia cover, cara dia bertahan, cara dia apa, memang kelihatan banget dia sangat memberikan segalanya ya, sangat memberikan effort gitu di setiap permainannya untuk timnas gitu ya, sangat memberikan segalanya, dan dia memang punya kualitas ya, dia tuh memang punya kualitas. Hafner, pertama kali gue impress sama Hafner itu di Piala Asia. Gue tidak menyangka Hafner akan bermain di lini tengah. Waktu itu kan Hafner dipakai Sintayong di lini tengah. Hafner itu bermain sangat baik loh di lini tengah di saat itu. Sangat baik terus terang. Passingnya banyak yang nyampe gitu ya. Dia juga linknya dengan para pemain bagus gitu ya. Linknya dengan para pemain bagus. Cuma memang satu hal yang kurang dari Hafner itu adalah dia ini terlalu mudah down percaya dirinya, terlalu mudah drop, dan itu kelihatan ketika dia dalam situasi tertinggal. Ya, Hafner ini salah satu pemain yang sulit bangkit. Ya mungkin itu aja yang harus diperbaiki dari Hafner, tapi sisanya, effortnya segala macamnya ini udah sangat luar biasa, dan Hafner itu salah satu pemain favorit gue. Ya. Gua sudah expect ya dari awal bahwa Hafner ini akan jadi pemain kelas dunia. Seminimal-minimalnya Hafner bisa ada di level Itses. Seminimal-minimalnya. Karena apa? Pemain ini punya effort banget. Ya. Hard work banget. Dan dia punya karakter. Pemain yang punya karakter itu biasanya disukai oleh banyak pelatih biasanya. Ya. Berarti tinggal sisanya adalah dia memperbaiki making decision dan segala macam ya, supaya dia memang benar-benar layak di level Eredivisie. Layak di level Eredivisie. Setelah Eredivisie dia berhasil makan, dia mungkin 4-3 kan, dia kan kontraknya 3 tahun ya, 3-4 tahun. 3-4 tahun lagi dia bisa naik ke level yang lebih tinggi. 3 Italia kayak Itzes, atau bahkan kalau bisa Liga Inggris, karena dia kehitungnya home ground, teman-teman. Justin Hafner itu kehitungnya home ground. Kenapa? Karena dia sudah 3 tahun di Inggris. Dia sudah 3 tahun di Inggris, berarti dia sudah terhitung home ground. Ya, jadi itu. Jadi Hafner itu bisa main di Liga Inggris, teman-teman. Oke, itu aja ya duel dari dua racing star kita. Ya, sekali lagi ini adalah angin segar. Kenapa? Karena regenerasi sangat dibutuhkan. Kita tahu Tom Haya sudah menurun, Pelupesi juga sudah 32 tahun, berarti kita benar-benar butuh penerus. Ya, sangat butuh penerus untuk jangka dekat ini. Bukan untuk jangka panjang ya, jangka dekat ini, 1-2 tahun lagi. Kita butuh penerus. Dan dengan Jenner yang akan bermain di level Eredivisie, dan mungkin Hafner juga bisa main di lini tengah, ini menjadi angin segar ya untuk penerus nanti. Mungkin setelah kita memastikan diri lolos atau tidak lolos ke Piala Dunia sih, mungkin era baru akan dimulai.
Dan itu mungkin eranya Marcelino, Jenner, Hubner, Itzes, ya, pemain-pemain yang masih under 30 lah. Mungkin pemain-pemain kayak Sandy Walsh, Tom Haye, Joy Pelupesi mungkin sudah mulai akan tersisih perlahan waktu demi waktu ya. Akan mulai tersisih. Nanti kan akan masuk pemain-pemain muda baru potensial gitu. Yang U23 pasti akan naik 1-2 orang gitu ya. Oke, itu aja tentang, ya, sekali lagi ini membuat gue optimis dengan masa depan timnas kita. Semoga Hubner dan Jenner memiliki karir yang baik di Eredivisie dan mudah-mudahan mendapat menit bermain yang banyak. Minimal 1000 menit aja. Ya, minimal 1000 menit aja di musim ini ya. Di satu musim whole 1000 menit gitu. 1000 menit itu artinya 11 pertandingan plus 10 menit. Ya, dan kalau dimainkan sebagai cadangan mungkin kalau rata-rata mainnya berarti 30 menitan atau 45. Jadi kalau bisa ya 5 sampai 10 kali starter sepanjang musim gitu ya. Itu udah cukup menurut gue untuk perkembangan. Good luck untuk Jenner dan Hubner.